Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, belajar kembali bersama Bu Lutfi ya. Para siswa, ini akan Ibu bahaskan tentang soal-soal atau penyelesaian pembahasan soal-soal pekan akhir semester ganjil kelas 9 tahun 2022-2023 yang baru saja kalian lakukan ya. Nah, paling tidak ini akan menambah ilmu buat kalian agar kalian bisa menyelesaikan soal yang serupa dengan itu di masa mendatang. Itu yang Ibu harapkan ya. Oke, mulai kita bahaskan ya. Ibu bahaskan nomor 1. Penduduk kota A berjumlah 9,0 kali 10 pangkat 5 orang dan penduduk kota B berjumlah 4,5 kali 10 pangkat 6 orang. Nilai perbandingan antara jumlah penduduk kota A dan kota B adalah, nah ini adalah tentang materi notasi ilmiah atau bentuk baku para siswa ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah perbandingan jumlah penduduk kota A dan kota B. Oke, penduduk kota A adalah, jadi nanti kita bandingkan ya, kalian bandingkan, yaitu penduduk kota A misalkan ini adalah jumlahnya, jumlah penduduk kota A dibanding ya dibanding begini penduduk kota B. Nah, dalam berhitung supaya dalam menghitung ya supaya kalian bisa mempermudah kalian menghitungnya, kamu sajikan bentuk perbandingan ini ke dalam bentuk A per B gini. Nah, seperti ini ya. Jadi dibentuk seperti ini ditulis. Nah, kalau sudah kamu tuliskan jumlah penduduk kota A adalah 9 ya, 9,0 kali 10 pangkat 5 gitu. Kemudian per jumlah penduduk kota B adalah 4,5 ya dikalikan 10 pangkat 6. Oke. Nah, kemudian yang pembilang ini ya yang bawah ini usahakan pengalingnya 10 pangkat 5 ini sama. Ini sama para siswa. Sehingga ini dijadikan 10 pangkat 5. Otomatis nanti 4,5 ini menjadi 45. Loh, kenapa? Karena nanti akan menjadi begini. 9, sebentar ya, 9 kali 10 pangkat 5 ya per, nah ini 4,5 kita jadikan 4,5 ya ditulis dikalikan ini 10 pangkat 6 diuraikan jadi 10 pangkat 1 dikalikan 10 pangkat 5. Boleh kan seperti ini ya? Nah, seperti itu. Kan boleh seperti ini ya. Kemudian sama dengan nanti 9 kali 10 pangkat 5 ya per, nah 4,5 kali 10 adalah 45 gitu caranya. Dikalikan 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 5 ini bisa ditisik para siswa ya. Sama-sama dibagi 10 pangkat 5. Ini jadi 1, ini juga jadi 1. Kemudian 9 dengan 45 bisa juga sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9 adalah 1, 45 bagi 9 adalah 5. Nah, sehingga ketemulah dia perbandingannya adalah 1/5. Kalau ditulis menjadi 1/5. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah dalam soal, sebentar. Dalam soal, jawaban yang benar adalah C ya, 1/5. Seperti itu, oke. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Nomor 2, tumbuhkan satu rem kertas fotokopi berbentuk balok berisi 500 lembar ya. Jika ketebalan satu rem kertas fotokopi adalah 41 mm, maka ketebalan satu lembar kertas fotokopi adalah. Nah, soal ini sangat mudah sekali ya. Caranya bagaimana? Yaitu caranya nanti ini satu rem ini kan 500 lembar. Ini tebalnya 41 mm. Berarti nanti untuk mencari ketebalan satu lembar kertas fotokopi itu caranya adalah 41 ya milimeter nanti dibagi 500 ya. Karena 41 milimeter itu ada 500 lembar ya. Berarti nanti untuk mencari satu lembar kalian tinggal membagi dengan 500. Yaitu hasilnya 0,082 ya. 0,082.
Nah, ini cara membaginya dengan pembagian biasa ya. Jadi nanti diperoleh ini 0,082. Nah, ini kalau disajikan dalam bentuk baku ya, karena ini masih materinya adalah bentuk baku atau notasi ilmiah para siswa. Ingat, dalam menuliskan bentuk baku itu bilangan yang pertama ya kan bentuknya nanti A dikalikan 10 pangkat N begitu kan bentuk baku ya. Bilangan yang pertama ini adalah satuan. Artinya bilangan antara 1 sampai 10. Sehingga ini 82 bisa ditulis gini 8,2. Jadi ini ya. Jadi nanti nulisnya 8,2 kali 10 pangkat berapa ini? Nah, karena 0, ya 0,082 maka nanti negatif ini nanti. Pangkatnya adalah 10 pangkat negatif ya. Nah, cara menghitungnya nanti antara koma yang ini dengan koma yang lama ini ada berapa angka? Ini ada dua angka ya, 1, 2. Sehingga ini menjadi 10 pangkat negatif 2. Nah, inilah hasilnya. 8,2 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Jawaban yang benar D. Nah, kalau yang nomor 1 ini C ya. Nah, nanti bisa kalian simak soalnya ya, soal yang sudah kalian miliki. Oke, sekarang nomor 3 ya. Nilai terkecil dan terbesar dari hasil perpangkatan 2 pangkat 5.555. Kemudian ada bilangan 5.000, 5 pangkat 2.222. Ada lagi bilangan 3 pangkat 3.333. Nah, ini kamu jangan dipusingkan dengan, oh ini bagaimana kok pangkatnya ribuan ya. Ini bisa dimisalkan para siswa ya. Jadi 2 pangkat 5.555 bisa dimisalkan menjadi 2 pangkat 5 aja. Biar kamu tidak banyak-banyak menghitung ya. Nah, demikian pula dengan 5 pangkat 2222 ini bisa ditulis 5 pangkat 2 aja. Jadi tidak perlu pusing-pusing kamu. 3 pangkat 3 bisa ditulis 3 pangkat 3 aja ya. Nah, gini. Nah, baru kemudian ini dihitung para siswa ya. 2 pangkat 5 itu berapa? Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 32 ya. Kemudian 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5 yaitu 25. Oke. 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3 yaitu 27. Nah, dari bilangan ini, ketiga bilangan ini, mana yang terkecil? Iya, yang terkecil adalah 25. Ini yang terkecil ya. Sehingga nanti yang terkecil adalah 5,2. Jawabannya nanti di pilihan gandanya ya 5,2. Dan yang terbesar adalah ini, yaitu 2 pangkat 5. Nah, jadi nanti yang terkecil 5 pangkat 2, yang terbesar adalah 2 pangkat 5. Jawabannya yang benar adalah yang A ya. Oke, seperti itu caranya. Mudah ya? Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini kalau dilihat bilangannya, Masya Allah ya para siswa ya, bilangannya pangkatnya besar ini. Yaitu tentukan nilai dari 2 pangkat 2022 per ya 2 pangkat 2021 dikurangi 2 pangkat 2020. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Perhatikan ya. Ini sangat mudah sekali sebetulnya ya. Nah, para siswa, kamu lihat pangkat yang terkecil adalah ini 2020. Itu sebagai pedoman ya caranya ya. Sehingga untuk pembilangnya 2022 jadi 2 ya pangkat 2022 ini boleh dong Ibu tulis begini ya. Boleh Ibu tulis begini. 2 pangkat 2020 dikalikan 2 pangkat 2. Boleh kan ya? Kenapa kok dijadikan seperti itu? Karena kita berpedoman pada ini para siswa. Ya, yang terkecil, pangkat terkecil 2020 ya. Sehingga nanti yang atas ini pembilangnya ditulis menjadi 2 pangkat 2020 kali 2 pangkat 2 ya. Karena ingat pada perpangkatan, sifat perpangkatan, perkalian perpangkatan itu adalah ini ditambahkan gitu ya. Jadi 2 pangkat 2020 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2022. Ini ditambah pangkatnya. Oke. Nah, sekarang yang ini.
yang 2 pangkat 2021 ini bisa dong ditulis juga menjadi 2 pangkat 2020 dikalikan 2 pangkat 1. Boleh kan? Ya. Kenapa? Karena ini kalau ditambah nanti menjadi ini 2021. Oke. Dari uraian ini maka kita bisa menulis soal yang ini kita tulis ya di sini sehingga dia menjadi 2 pangkat 2020 ya dikalikan 2 pangkat 2 per. Per. Nah, yang ini menjadi 2 pangkat 2020 dikalikan 2 pangkat 1 dikurangi ya. Dikurangi 2 pangkat 2020. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah sama ya, 2020 ya. Kemudian selanjutnya diapakan, Bu? Gini selanjutnya ya, perhatikan. 2 pangkat 2020 dikalikan 2 pangkat 2 berapa para siswa? 4 ya. Nah, ini ditulis 4 per. Nah, sekarang ini. Ini 2 pangkat 1 Ibu tulis di sini. 2 pangkat 2020 ya. 2 pangkat 1 adalah 2 kan? Dikurangi 2 pangkat 2020. Oke. Terus lanjut sama dengan yang bawah, fokus yang bawah ya. Ini boleh dong Ibu tuliskan ini sama dengan 1 ya. Nah ini. Nah karena ini pengurangan ini adalah pengurangan 2 suku ya. Kemudian sukunya ini sama-sama mengandung 2 pangkat 2020, maka ini bisa dikeluarkan para siswa menggunakan sifat distributif. Sehingga menjadi begini, 2 pangkat 2020 yang atas tetap ya, dikalikan 4, yang ini menjadi 2 pangkat 2020 ya. Ini dalam kurung 2 dikurangi 1. Ini adalah sifat distributif, oke ya. Karena ini sudah diambil taruh sini. Jadi ini yang ini dengan yang ini diambil taruh sini. Kemudian tinggal sisanya 2 dikurangi 1 taruh sini ya. Oke, ini perkalian. Nah, kalau sudah perkalian dua bilangan ini bisa ditisik para siswa kalau sama-sama bisa dibagi ya. Jadi ini dengan ini sama kan? Nah, ini bisa ditisik sehingga dia hilang ya. Jadi ini menjadi 1. Maka ini bentuk sederhananya menjadi 4 per 2 dikurangi 1 berapa? 1. Oke. Sehingga hasilnya 4. Nah, sangat mudah sekali kan? Jadi hasilnya adalah 4. Pilihan yang benar adalah yang A. Nah, seperti itu para siswa. Sangat mudah sekali ya. Kemudian nomor 5 lanjut. Nah, nomor 5 ini juga bilangan berpangkat para siswa ya. Jadi ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Caranya bagaimana ya? Caranya dihitung dong ya. 2 pangkat 3 ini berapa? Berapa? Ya, 8 ya. Ditambah 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2, 4. Dikurangi 2 pangkat 1 berapa? 2 ya. Ditambah 2 pangkat 0. Iya, 1. Dikurangi. Nah, 2 pangkat negatif 1 ingat ya. 2 pangkat negatif 1 ini bisa ditulis menjadi 1/2. Ya, pangkat 1. Gini. Kan kalau pangkat negatif bisa ditulis seperti ini ya. Kamu ingat lagi teorinya ya. Ditambah 2 pangkat negatif 2 menjadi 1/2 pangkat 2. Gini. Dikurangi 2 pangkat negatif 3 menjadi 1/2 pangkat 3 gitu. Nah, dah ini bilangan yang bulat. Yang bulat ini kita jumlahkan dulu. 8 tambah 4 berapa? 12 dikurangi 2 10 ditambah 1 11. Jadi ini jumlahnya nanti 11 ya. Nah, sekarang tinggal mengoperasikan ini ya. Ini adalah 1/2 ya, ditambah ini menjadi berapa? 1/4 dikurangi ini 1/8 karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya, sama dengan 8. Oke, lanjut. Terus 11 yang ini ya, yang di dalam ini yang pecahan kita kelompokkan ya para siswa ya. Ini sama-sama dijadikan
Sama ya. Penyebutnya harus sama. Kalau jumlah atau dikurangi menjadi per berapa? Iya, bagus per 8 ya. Sehingga 1/2 itu menjadi 4/8. Gitu ya. Ditambah 1/4 ini menjadi 2/8 ya. Dikurangi 1/8 tetap. Nah, kalau sudah sama enak sudah ya. Terus sama dengan 11. Nah, ini ditambah. Ini dikurung ini ya, yang biar operasinya enak ini ya. Jadi ini nanti -4 -4 ditambah 2 dikurangi 1/8. Nah, sama dengan 11 ditambah berapa ini? -4 tambah 2, -2 dikurangi 1, -3 ya. Sehingga ini menjadi -3/8. Artinya, artinya sama dengan Ibu taruh sini 11 dikurangi 3/8 ya. Nah, seperti ini. Nah, pada pengurangan ini katakanlah ini 11/1 biar kamu tidak bingung ya. Penyebutnya disamakan sehingga 11 menjadi berapa? Ya, 88/8 gitu ya dikurangi 3/8. Maka hasilnya 88 dikurangi 3 85/8. Nah, seperti itu hasilnya ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Gitu. Oke, siapa yang benar kemarin itu? Oke. Alhamdulillah kalau benar ya, berarti kamu paham. Nah, sekarang soal nomor 6 ya. Nomor 6 ini 64. Tentukan nilai ya. Tentukan nilai 64 pangkat berapa itu? 5/6 dikurangi 64 pangkat 2/3 ditambah 64 pangkat 3/2. Nah, untuk menyelesaikan ini para siswa, 64 itu dijadikan dua pangkat ya. Ya, 64 itu adalah sama dengan kita jadikan bilangan berpangkat dengan basis 2 ya. Menjadi 2 pangkat berapa? Oke, 2 pangkat 6. Nah, jadi 64 ini diganti dengan 2 pangkat 6 semua ya. Sehingga untuk soal tersebut di atas dapat ditulis 2 pangkat 6 kali, perhatikan. Kalau pangkat dipangkatkan itu nanti hasilnya kali ya. Nanti pangkatnya dikalikan 5/6. Ini kemudian dikurangi 64 yang ini juga sama. 2 pangkat 6 ini dikalikan dengan 2/3. Jadi pangkatnya dikalikan ya para siswa. Ditambah ini juga sama 2 pangkat 6 dikalikan 3/2. Oke. Nah ini kan bisa ditisik ini. Nah ini dengan ini ya. Sama-sama dibagi 6. Sehingga muncullah nilai 2 pangkat 5. Nah yang ini juga ini bisa ditisik ya. Ini 1, ini 2. Maka munculnya nilai 2 pangkat berapa ini? 2 kali 2, 4 ya. Ditambah ini juga bisa ditisik. Maka muncullah nilai 2 pangkat 9. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya dihitung ya. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 adalah 32 ya. Dikurangi 2 pangkat 4 adalah ini 2 pangkat 3/2 ya. Oh, ini 2 ya. Keliru ini. Ini 6 dibagi 3 ini 2. Oh iya. 2 pangkat 4. 2/3 apa 1/3 ini? Dilihat soalnya ya. Coba dilihat soalnya. Sepertinya 1/3 ini nomor 6. Ibu lihat. Oh iya betul 2/3. Berarti ini 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 berapa para siswa? Oke 16 ya. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Ditambah. Kemudian 2 pangkat 9 adalah 512. Nah gini ya. Nah kemudian kamu hitung. 32 dikurangi 16 berapa? Oke 16. Berarti nanti hasilnya adalah 528 ya. Karena 32 kurangi 16 adalah 16. Jadi nanti 512 ditambah 16 yaitu 528. Hasilnya yang benar adalah D ya. Nah, siapa yang benar? Ngacung. Alhamdulillah benar ya. Nah, sekarang lanjut nomor 7. Kepulauan Galapagos terkenal karena penelitian tentang teori seleksi alam yang dilakukan oleh Charles Darwin. Di Kepulauan Galapagos terdapat berbagai jenis spesies yang hanya hidup di
di kepulauan tersebut. Berdasarkan penelitian, spesiesnya adalah fx sama dengan 2x kali X pangkat 3, dengan X adalah luas lahan yang diteliti dalam satuan mil persegi. Sedangkan banyaknya jenis spesies tanaman jika luas lahan yang diteliti 64 mil persegi adalah. Nah, ini yang ditanyakan adalah banyaknya jenis spesies. Sedangkan banyaknya jenis spesies para siswa itu dinyatakan dengan ini rumus fungsi ini ya. Fx sama dengan 2x 29 kali X pangkat 3. Sedangkan X ini luas lahan. Nah, di sini diketahui luas lahannya dalam 64 mil. Sehingga ini adalah tidak lain adalah nilai X. Maka cara menyelesaikan soal seperti ini adalah intinya kamu mencari banyaknya jenis spesies, mencari fx-nya ya. Jadi mencari fx-nya dengan cara 64 ini kamu masukkan ke nilai x. Jadi x diganti dengan 64. Sangat mudah sekali ya. Sehingga nanti fx ya, fx ini adalah banyaknya jenis spesies tanaman para siswa ya. Fx sama dengan 29 dikalikan ya. X-nya diganti dengan 64. Jadi nanti 64 pangkat 3 gini. Nah, seperti itu caranya ya. 6 64 pangkat sepertiga ini sebetulnya eh keliru ini ya. Ini dalam soalnya adalah pangkat sepertiga. Jadi ini ada 1/3 ya, 29 X pangkat sepertiga. Bentar, ini 29 X pangkat sepertiga. Nah, seperti ini ya. Jadi X pangkat sepertiga. Maka caranya sama dengan tadi ya, yang nomor berapa ini. Jadi yang sama dengan yang ini ya, nomor 6. Jadi 64-nya diganti dengan 2 pangkat 6 caranya ya. Sehingga ini bisa dihitung 29 dikalikan 2 pangkat 6 ya. Karena dipangkatkan lagi maka dia dikalikan pangkatnya kali sepertiga. Oke. Sehingga ini bisa ditisik ini 2. Nah, sehingga menjadi 29 kali 2 pangkat 2 alias 29 kali 2 ini ya. Maaf ya, 2. 29 kali 4 ya. Jadi nanti 29 kali 4 adalah 116. Nah, ya jawabannya betul adalah yang B. Oke, alhamdulillah bagi kalian yang sudah benar ngerjakannya. Oke, sekarang lanjut nomor 8 ya. Ini ada 4 kartu para siswa. Kartu yang pertama bertuliskan akar pangkat 5 dari 243. Kartu yang kedua akar pangkat 3 dari 125. Kartu yang ketiga akar pangkat 3 dari 64. Dan kartu yang keempat akar pangkat 3 dari akar pangkat 4 ya, akar pangkat 4 dari 16. Susunlah bilangan dalam kartu tersebut dari yang terbesar ke terkecil. Nah, otomatis kalian harus menghitung ya, menghitung ini. Loh, bagaimana Bu cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini dulu, yang kartu yang pertama. Yang ini ya, kita tulis di sini. Ini kartu yang pertama. Nah, sekarang gini, berapa kali berapa kali berapa kali berapa kali berapa sebanyak 5 kali ya. Ya, kalau dikalikan tuh hasilnya 243. Berapa para siswa? Oke, 3 ya. Kenapa? Karena 3 pangkat 5 itu nanti 243 hasilnya ya. Jadi ini ya hasilnya 3 ini. Kemudian ini juga berapa kali berapa yang hasilnya itu 125 sebanyak 3 kali ya. Berapa? Oke, 5. Nah, ini 5 ya. Yang ini juga 64. Berapa kali berapa yang hasilnya 64? Oke, 4 hasilnya. Yang ini berapa kali berapa kali berapa kali berapa sebanyak 4 kali ya. Yang kalau dikalikan hasilnya 16. Berapa? Iya, 2 ya. Oke, kita coba. Iya, Tabu? Iya, coba ya. Yang 16 ini ya. Karena kenapa kok 2? Karena 2 dikalikan 2 kali 2 kali 2 itu 16 ya. Nih ya. Ini kenapa kok Bu? Kok 4 hasilnya? Karena 4 kali 4 kali 4 itu 64. Yang ini juga kenapa kok 5? Karena 5 kali 5 kali 5 itu hasilnya adalah 125. Ini kenapa kok 3? Karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 243. Gitu ya. Selanjutnya, kamu pilih mana yang terbesar.
Oh, yang terbesar ini dulu ya. Yang ini kan? Nah, berarti urutannya nanti adalah urutan yang nomor dua. Ini nomor satu, kartu nomor satu. Ini nomor satu. Ini kartu nomor dua. Ini kartu nomor tiga, kartu nomor empat. Berarti urutannya adalah dua. Terus lanjut ke ini ya, tiga. Kemudian lanjut ke ini ya, satu. Lanjut ke empat. Sehingga yang betul adalah dua, tiga, satu, empat. Yaitu jawaban yang D. Tuh. Oke, lanjut nomor 9. Diketahui ada tiga bilangan dalam bangun datar ya. Ini ada di dalam lingkaran ada bilangan akar 175. Yang di dalam ini jajar genjang ada bilangan akar 112. Sedangkan yang di dalam belah ketupat ada akar 63. Nah ini maksudnya kalian disuruh menentukan hasilnya. Yang mana di sini ada pemisah yaitu ditambah dan dikurangi. Oke. Caranya bagaimana? Nah, ini dirasionalkan dulu para siswa. Akar 175 itu menjadi berapa akar berapa. Nah, caranya bagaimana, Bu? Caranya gini. 175 ini kan bisa ditulis menjadi kamu sajikan perkalian dua bilangan yang bilangan salah satu bilangan itu merupakan bilangan kuadrat ya. Berarti ini bisa dijadikan 25 ya. 25 kali berapa para siswa supaya 175? Kali 7 ya. Nah, ini. Kemudian yang ini juga 112 ini bisa ditulis menjadi berapa para siswa? 117 ini bisa ditulis menjadi 16 kali 7 ya. 16 kali 7 gini ya. Kemudian 63 ini bisa ditulis menjadi 9 gitu ya. Kali 7 ya. Nah, kemudian ini akar 25 kan bisa ditarik akarnya. Ini bisa keluar menjadi 5 akar 7 ya. Ini juga akar 16 bisa keluar menjadi 4 akar 7. Kemudian yang ini akar 9 menjadi 3 akar 7. Nah, selanjutnya sudah karena akarnya sudah sama, ini namanya suku sejenis ya. Maka caranya tinggal menjumlah atau mengurangi bilangan yang depannya aja. 5 ya, ditambah 4, 9 dikurangi 3, 6. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 7. Maka pilihan yang tepat adalah yang A. Gitu caranya ya. Oke, sekarang nomor 10. Nah, untuk video yang pertama ini Ibu bahaskan 10 soal dulu ya. Lanjut nanti video yang kedua. Oke. Sebuah persegi panjang memenuhi panjang akar 12 cm dan lebar 1/4 4 akar 3 ya. 1/4 akar 3 cm luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Ya udah, ini panjangnya ditulis yaitu akar 12 ya. Kemudian dikalikan dengan lebarnya 1/4 akar 3. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah akar 12 ini ya. Ditulis di sini ya. Akar 12 itu bisa dirasionalkan menjadi ini kalau dijadikan bentuk perkalian dua bilangan jadi berapa? Salah satunya harus bisa ditarik akar ya. Yaitu 4 kali 3 kan? Ya, 4 kali 3. Sehingga akar 12 bisa ditulis akar 4 adalah 2 akar 3 gitu. Ya, jadi ini. Jadi ini bisa ditulis 2 akar 3 ya. Dikalikan 1/4 akar 3. Oke. Pembilang kali pembilang jadi di sini bisa ditulis 2 akar 3 per 4 akar 3. Nah, sudah. Ini perkalian, ini bisa ditisik. Nah, ini bisa ditisik ya. Sama-sama dibagi akar 3, jadi ini 1. Ini juga bisa ditisik. Sama-sama dibagi 2. Ini 1, 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 1/2 ya. Maka hasilnya setengah, pilihan yang tepat adalah D. Nah, demikian para siswa untuk video yang pertama, Ibu bahaskan 10 soal yang pertama. Lanjut insya Allah video yang kedua. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.